Halo, selamat datang kembali di channel Arlang Farm. Setelah kemarin kami upload video tentang teori dasar metode sistem bioflok secara singkat, kali ini kami akan membahas lebih jauh lagi tentang kelebihan dan kekurangan sistem bioflok. Dan untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa klik judul di pojok kanan atas yang sudah kami lampirkan, karena nantinya video-video yang akan kami upload akan saling berkaitan dengan video-video yang sudah kami upload sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan sistem bioflok, alangkah baiknya kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip, karena mungkin saja video ini akan jadi bahan pertimbangan kalian sebelum benar-benar memilih budidaya ikan menggunakan sistem bioflok. Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan video berikut, bagi teman-teman yang baru lihat channel Arlang Farm dan belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi tentang video-video baru yang akan kami bagikan di channel Arlang Farm ini. Setiap inovasi sudah pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan sistem bioflok ini. Dan inilah beberapa kelebihan serta kekurangan dari sistem bioflok versi dari Arlang Farm. Secara garis besar, kelebihan sistem bioflok hampir sama dengan video sebelumnya tentang alasan Arlang Farm menggunakan metode sistem bioflok. Namun, ada beberapa hal yang belum kami jelaskan pada video sebelumnya. Semua orang bisa berbudidaya ikan, entah itu skala besar atau hanya skala rumahan, yang hanya untuk penghasilan sampingan misalnya ya. Dengan sistem bioflok ini, teman-teman bisa membuat kolam di halaman rumah, gang-gang sempit, bahkan bisa juga di rooftop rumah sekalipun, karena pada dasarnya metode ini berkembang untuk solusi masalah dari keterbatasan lahan. Lalu, apakah harus kolam bioflok itu berbentuk bulat dan berbahan terpal? Jawabannya tidak, karena kolam dalam bentuk apapun bisa digunakan untuk sistem bioflok, entah itu persegi panjang atau bentuk L sekalipun. Untuk bahannya sendiri tidak harus terpal, bisa juga kolam beton atau bahkan kolam dari drum atau ember bekas. Intinya, media kolam bioflok itu harus tidak ada air yang keluar masuk, karena vlog memiliki jangka waktu untuk berkembang. Bila ada kebocoran atau air keluar, maka vlog juga akan ikut terbuang dan membuat vlog semakin lama terbentuk, bahkan bisa gagal. Lalu, alasan kenapa rata-rata sistem bioflok menggunakan kolam bulat adalah agar air kolam tetap tersirkulasi dengan baik dan tidak ada titik air yang diam. Karena kolam bulat tidak memiliki sudut, sehingga air akan terus berputar. Sedangkan kolam yang tidak berbentuk bulat bisa diakali dengan menempatkan titik-titik aerasi supaya air tidak ada yang diam. Pada dasarnya, bioflok terdiri dari banyak mikroorganisme hidup yang terlarut di dalam air, yang memiliki fungsinya masing-masing, sehingga proses pembentuk dan penguraian zat organik di dalam air yang biasanya membutuhkan sinar matahari sudah digantikan tugasnya oleh bakteri-bakteri tersebut. Jadi, walaupun kolam bioflok ditempatkan di dalam ruangan juga tidak ada masalah. Namun, idealnya kolam bioflok ditaruh di semi-indoor seperti di halaman rumah yang tetap diberi atap yang transparan agar tetap mendapatkan pasokan sinar matahari, sehingga kerja bakteri tidak terlalu berat. Di video sebelumnya, kami sudah jelaskan kelebihan antara tebar bibit ikan menggunakan sistem bioflok dengan sistem tradisional. Kalian bisa cek kembali di video sebelumnya. Namun, yang perlu kami ingatkan ialah tebar bibit yang ideal untuk kolam bioflok adalah dengan mengukur volume air kolam dan suplai oksigen terlarut yang ada di dalam kolam. Saat ini, kami menggunakan patokan ukuran 1 kubik plus 10 mg per liter sama dengan 70 ekor ikan. Dengan banyaknya mikroorganisme hidup yang terlarut di dalam air, plus suplai oksigen terlarut yang baik, pH air di sistem bioflok relatif stabil dan cenderung rendah, yang artinya kandungan amoniak sedikit dan gas karbon dioksida terbuang sempurna, serta alkalinitas air yang terjaga dengan baik. Untuk topik ini kita skip saja, karena di video sebelumnya
kami sudah jelaskan dengan baik tentang FCR dan kegunaan limbah kotoran yang terbuang dari kolam bioflok. Sistem bioflok mampu meningkatkan produktivitas hingga 25-30 kg per meter kubik atau 10-15 kali lipat jika dibandingkan dengan sistem tradisional, yaitu sebanyak 2 kg per meter kubik. Dengan benih awal ukuran 8-12 cm dalam waktu kurang lebih 3 bulan pemeliharaan ditambah 3 sak pakan, benih tersebut mampu tumbuh hingga ukuran 200-250 gram per ekor. Sedangkan untuk mencapai ukuran yang sama di kolam tradisional membutuhkan waktu 4-6 bulan dan pakan yang lebih banyak. Dengan sistem bioflok, ikan yang dihasilkan sudah terbukti lebih gemuk karena pencernaan makanan yang optimal. Lalu, komposisi daging pada ikan lebih banyak dan lebih tebal, serta kandungan air di dalam daging tersebut lebih sedikit. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa kelebihan dari sistem bioflok. Meskipun begitu, sistem bioflok juga memiliki kekurangan yang tidak kalah penting yang wajib kalian pahami, antara lain kunci utama sistem bioflok adalah suplai oksigen yang cukup, karena di dalam kolam bioflok selain ikan yang lebih banyak juga terdapat berbagai macam mikroorganisme hidup yang membutuhkan oksigen, sehingga diperlukan yang namanya mesin aerator untuk menambah suplai oksigen terlarut di dalam kolam, baik itu mesin aerator dari high blow, blower, ataupun kincir. Nah, mesin-mesin tersebut digerakkan oleh energi listrik yang harus terus menyala selama 24 jam penuh. Dari mulai awal tebar bibit sampai panen ikan, mesin tersebut harus terus menyala. Dan bila terjadi mati listrik, maka harus menggunakan mesin genset untuk membangkit listrik sementara selama listrik padam. Tanpa oksigen yang cukup, ikan dan mikroorganisme yang ada di kolam akan mati dalam beberapa jam saja. Pelaku budidaya ikan menggunakan sistem bioflok wajib memahami ilmu dasar bioflok, dari mulai persiapan kolam, cara menebar benih yang baik, memantau dan menjaga kualitas air, hingga membuat keputusan yang tepat untuk langkah-langkah darurat bila terjadi masalah dalam perjalanan proses berbudidaya. Bila tidak memahami ilmu dasar bioflok, maka dipastikan proses budidaya akan mengalami kegagalan. Benih ikan yang ditebar di kolam bioflok wajib dan harus dalam kondisi yang sehat. Bila benih ikan sakit atau mengalami luka, maka dipastikan ikan akan mati. Karena di dalam bioflok terdapat banyaknya mikroorganisme hidup yang akan membuat kondisi ikan yang sakit atau luka semakin memburuk. Dalam proses pembentukan vlog, diperlukan berbagai macam komposisi bahan yang akan dicampur di dalam air kolam. Lalu, proses vlog membutuhkan periode waktu untuk bisa terbentuk. Namun, hasilnya tidak akan selalu konsisten berhasil. Dan jika proses vlog gagal, maka harus diulang dari awal, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa lebih tinggi dari apa yang telah diperhitungkan sebelumnya. Selain itu, alat-alat mendukung untuk sistem bioflok juga tidak sedikit dan wajib kita miliki, karena alat-alat ini sebagai acuan dasar kita dalam berbudidaya menggunakan sistem bioflok yang baik. Dari mulai alat ukur kualitas air, pengukur DO, pengukur vlog, mesin aerator, dan mesin genset bila terjadi listrik padam. Memang, untuk skala yang besar, biaya investasi untuk berbudidaya ikan menggunakan metode sistem bioflok ini cukup tinggi. Tetapi, investasi ini sebanding dengan keunggulan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Apalagi, pekerjaan perawatan ikan yang efisien dan hasil produksi yang bagus membuat nilai investasi yang dikeluarkan seperti bukanlah sebuah masalah. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa kami bagikan tentang kelebihan dan kekurangan dari berbudidaya ikan menggunakan metode sistem bioflok. Bagaimana? Apa kalian berminat dan mencoba berbudidaya ikan menggunakan metode sistem bioflok ini? Kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.